Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Farhan Syarif dengan nomor induk 20520658, Prodi Teknik Elektro. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang alat ukur, menggambar teknik dan fungsinya. Langsung saja masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu meja gambar. Meja gambar terdiri dari dua bagian, yaitu papan gambar dan standar atau disebut biasanya rangka penyangga. Rangka penyangga dapat diatur kemiringannya sesuai dengan kemiringan yang dibutuhkan oleh seorang penggambar. Jadi penyangganya itu bisa dibuat senyaman dengan kondisi pada saat menggambar. Seterusnya, papan gambar terbuat dari kayu pinus, kayu linde, kayu lapis, atau hardboard. Syarat-syarat papan gambar adalah harus mempunyai permukaan rata dan tepi yang lurus, tidak melengkung, dan sambungan papannya harus rapat. Berikut adalah contohnya meja gambar. Jadi yang putih ini adalah papan atasnya, papan untuk menggambar, dan yang bawah disebut standar atau rangka penyangga. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah kertas gambar. Nah, jika kita ingin menggambar, pasti tentunya membutuhkan kertas gambar. Nah, pada penggambaran teknik, biasanya kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih atau kertas manila dan kertas kalkir. Kertas manila adalah kertas jenis yang tidak tembus cahaya, agak tebal, biasanya untuk membuat gambar dengan pensil dan kadang-kadang juga bisa menggunakan tinta. Dan yang satunya yaitu kertas kalkir adalah kertas yang tembus cahaya, transparan. Biasanya ini tipis ini. Biasanya untuk menggambar dengan tinta yang merupakan proses lanjutan dari pembuatan gambar dengan pensil untuk mempermudah penggandaan. Jadi proses penggambaran teknik itu yang pertama biasanya menggunakan kertas manila. Nah, setelah itu sudah fix atau sudah jadi, untuk penggandaannya menggunakan kertas kalkir. Ukuran pokok dari kertas gambar adalah A0, yaitu mempunyai luas 1 meter persegi. Dan apabila A0 dibagi menjadi 2, maka Anda akan mendapatkan ukuran yang lebih kecil, yaitu biasanya disebut A1. Dan selanjutnya, jika A1 dibelah lagi menjadi 2, akan menjadi A3. Sampai seterusnya, yaitu sampai A5. Dan berikut contohnya kertas manila. Yang selanjutnya atau nomor 3 yaitu pensil gambar. Untuk menggambar teknik, pastinya kita memerlukan pensil atau bisa kita menyebutnya adalah potlot. Ya, berbeda dengan pensil yang kita gunakan pada saat menulis, pensil untuk menggambar teknik, kualitas maupun tingkat kerasnya itu sangat berbeda. Biasanya kekerasan pensil dicantumkan pada salah satu ujungnya. Pensil untuk menggambar teknik terdapat 2 jenis, yaitu pensil kayu dan pensil mekanik. Dan berikut contohnya. Nah, yang ini adalah pensil kayu. Dan berikut ini adalah pensil mekanik. Nah, di sini disebutkan pada tabel tingkat kekerasan pensil. Ya,
dengan kekerasan dari lunak sampai sedang dan keras. Yang keras biasanya ditulis 4H sampai 9H, dan yang sedang ditulis 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Sedangkan yang lunak ditulis 2B sampai 7B. Selanjutnya yang keempat, yaitu mistar gambar penggaris segitiga. Mistar gambar mempunyai dua bagian, yaitu bagian mistar yang panjang disebut daun mistar, dan bagian mistar yang pendek disebut kepala mistar. Sudut antara bagian daun dan bagian kepala mistar sebesar 90 derajat, atau biasanya disebut dengan sudut siku-siku. Penggaris segitiga adalah alat untuk menarik garis, mempunyai salah satu sudut 90 derajat atau siku-siku, dan sepasangnya lagi itu biasanya bersudut 45 derajat dan bersudut 60 atau 30 derajat. Dan berikut contoh mistar gambar penggaris segitiga. Yang kelima adalah jangka. Jangka biasanya digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Biasanya jangka ditempatkan dalam sebuah kotak. Dalam satu kotak, biasanya paling sedikit memiliki sebuah jangka besar, sebuah alat penyambung untuk membuat lingkaran besar, sebuah jangka Orleon atau biasanya disebut jangka bekas, dan sebuah pena penggaris. Untuk keperluan wanita, bentuk lingkaran biasanya jangka dilengkapi dengan ring atau cincin yang berfungsi untuk menyambungkan atau mengganti mata pensil dengan rapido. Dan berikut contoh jangka satu set sederhana, yaitu yang ini berisi sebuah jangka besar, sebuah alat penyambung untuk membuat lingkaran besar, sebuah jangka Orleon, dan sebuah pena penggaris. Yang keenam, yaitu sablon, atau biasanya disebut dengan lebih familiar dengan mal. Untuk keseragaman dan kerapian dalam membuat tulisan, digunakan sablon atau mal, huruf, angka, atau bisa gambar-gambar lambang dan bentuk. Nah, saya akan berikan contoh sablon atau mal sebagai berikut. Berikut adalah contohnya, yaitu biasanya berbentuk lingkaran, segitiga, kotak, oval, dan juga yang berbentuk angka atau huruf. Selanjutnya yaitu penghapus. Tentu saja semua sudah tahu adalah kegunaan penghapus, yaitu untuk menghilangkan garis yang salah atau tidak diinginkan pada saat menggambar. Dan berikut adalah contoh gambar dari penghapus yang standar atau biasanya digunakan pada saat ujian nasional karena penghapusnya sangat bersih. Dan sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.